Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idi Iqbal. Saya berkuliah di Universitas UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 210101010715 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam. Yang di sini yang terhormat kepada Ibu Naita Nupitasari MPD selaku Ibu dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang asal mula kehidupan di bumi. Asal mula kehidupan di bumi, awal mulanya dunia ini hanya sebatas planet yang kosong. Dan lama-kelamaan dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi. Dan mulailah terjadi kehidupan di dunia ini. Sejarah kehidupan di bumi ini dapat diungkap melalui fosil. Fosil telah menjadi bukti yang paling kuat untuk menjelaskan tentang kejadian mikroevolusi. Makroevolusi merupakan perubahan dalam skala besar di atas tingkatan spesies yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebanyakan fosil ditemukan tertanam dalam batuan sedimen. Melalui proses alami yang panjang, sedimen-sedimen dapat tersusun secara berlapis-lapis membentuk strata tingkatan. Setiap lapisan strata disebut catatan fosil berguna bagi ilmuwan untuk menjelaskan sejarah kehidupan di bumi. Studi kasus yang mempelajari catatan fosil disebut paleontologi. Di bawah ini adalah beberapa teori asal mula kehidupan di bumi. Nah, bumi kita dahulu terbentuk dalam keadaan hangat dan pijar yang secara perlahan-lahan bumi mengadakan kondensasi atau lebih dingin sehingga pada suatu saat terbentuklah kerak atau kulit bumi, bagian yang berbentuk cair membentuk samudra atau hidrosfer. Sedangkan bagian yang berbentuk gas disebut atmosfer dan yang berbentuk pada disebut litosfer. Lapisan bumi yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup melangsungkan kehidupannya disebut biosfer. Dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, terbentuk suatu sistem hubungan antara makhluk hidup dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Ciri-ciri sebuah benda hidup atau makhluk hidup ialah A. Melakukan pertukaran zat atau metabolisme, yakni adanya zat yang masuk dan keluar. B. Tumbuh atau bertambah besar karena pertambahan dari alam dan bergeraknya di luar. C. Melakukan reproduksi atau berkembang biak. D. Memiliki irritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. E. Memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. Berikut ini dikumpulkan beberapa teori-teori awal mula makhluk hidup di dunia. Sebagai bahan kajian kita untuk mengenal lebih jauh sejarah awal mula kehidupan di dunia, usia bumi kurang lebih adalah 3.000 juta tahun. Namun hadirnya kehidupan di hadis bumi berulah sekitar 2.000 tahun dan berawal dari makhluk yang sangat sederhana. Hal itu diketahui berdasarkan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode perbandingan zat radioaktif dengan zat hasil seluruhnya. Dengan metode itu pula diperkirakan bahwa bumi telah membentuk batuan sejak 5.000 juta tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian terdapat batuan yang berumur 3,5 juta tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau fosil. Sejarah pembentukan bumi berdasarkan zaman. Masa Archeozoikum 4,5 sampai 2, miliar tahun lalu. Archeozoikum artinya masa kehidupan purba. Masa Archeozoikum Archean merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Batuan masa ini ditemukan di beberapa bagian dunia yang lazim disebut keraton atau perisai. Kesimpulannya, dari segala semua yang telah diterangkan di atas, poin-poin terpenting tentang asal mula kehidupan di bumi tersebut adalah: 1. Bahwa asal mula kehidupan itu sampai sekarang masih diperdebatkan dan belum diketahui dengan pasti dari mana dan kapan evolusi kehidupan telah ada. 2. Kehidupan telah menciptakan peradaban baru-baru bagi makhluk hidup. Ketiganya, semua makhluk hidup mengalami evolusi dari masa ke masa. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala tentu manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.